mantap. Semua sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke untuk langsung memberikan semangat kepada kedua belah tim kita yang akan bertanding sesaat lagi. Apakah RRQ akan membalaskan 2-0 kekalahan mereka atau Aura akan menolak pulang membawa telur? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Aura got the Land of Dawn. Ini penentuan klasemen peringkat kedua ditentukan hari ini yang tentunya akan dikawal oleh Kalong Gama. KB Kolong Ranger yang akan bertahan untuk seminggu ke depan, siapapun itu yang akan menduduki peringkat kedua. Betul sekali, karena ini adalah pertandingan terakhir untuk kita saksikan tentunya di minggu yang ke-6 penutupan hari minggu kita. Wow, ini tentunya udah menjadi minggu-minggu yang krusial. Krusial. Yes, dan benar sekali Pak Pulung, kali ini nampaknya Albert harus bertahan dengan Vaquitonya seperti kata Profesor KB. Karena posisi sebaliknya, Popeyes ini akan mendapatkan impact yang cukup besar dalam team fight nanti. Iya, kalau kita ngomongin soal impact team fight sih, Skylar yang paling unik ya. Dia menggunakan sebuah Purify, jadi tidak akan bisa di The Way of Dragon. Oke, oh, Pulung percaya kali ini dengan draft yang bikin dari Aura Fire, sedangkan seluruh caster sisanya menuju ke arah tim RRQ Hoshi. Apakah skema team fight-nya ya. ini skema semua menuju ke arah RRQ akibat Popeyes? Popeyes sih aku setuju. Popeyes aku setuju karena ini adalah sebuah hero yang nantinya di dalam team fight tidak akan ada henti-hentinya untuk melakukan sebuah demonic force. Karena ini dash effect-nya banyak banget. High dengan Aemon dia bahkan men-trigger atau memicu efek Iya, itu. memang ini triggernya juga banyak. Hanya saja apabila nanti memang dia masuk ke dalam ini juga bisa menjadi sebuah trap. Tapi ada serangan yang dilakukan Albert sakit banget. Mau kepada 1-1. Facehugger ditukar oleh Albert. Tidak cukup adil, tapi ada duel Dragon yang cukup terlambat dari Flavi. Bahkan mau dipaksa masih ada Flicker dan R7 is coming. Belum ada Demonic Force. Flavi menjadi pilihan bersama dengan Flash. Oh, dibadanin. Wah, kalau menurut gua, Hai berhasil mendapatkan harta karun paling besar dari RRQ di early game. Betul. Dia menutup farmingan Albert. Dia berhasil membuat Albert kehilangan buff-buffnya. Dan dia berhasil membuat Albert team fight di turtle tanpa adanya buff tambahan. Ya, ditambah dengan power dari Aemon di sini. Kita tahu Endless Shard akan menjadi salah satu skill yang begitu mahal dan begitu menyakitkan ketika instan, apalagi dia ada di level yang kelima. Yes, tapi nampaknya kayaknya para pemain dari tim Aura Fire juga mereka tidak mau kehilangan momentum. Mereka lebih memilih untuk mengamankan para pembuat terlebih dahulu. Godiva masih level 3. Godiva belum bisa menginisiator dengan Arm of Ended yang dia miliki. Sedangkan Albert bersama dengan Hai sama-sama hanya memiliki satu buff yang sangat dibutuhkan oleh mereka masing-masing. Yang satu Purple, yang satu Orange. Tapi team fight kali ini akan coba didapatkan. Mencoba diusir permainan tim RRQ Hoshi memaksakan team fight. Real World Manipulation mencoba double secure. Posisi dari Hai dapatkan satu retribution. Dia amankan Albert. R7 to throw namanya Flash. Gak berhasil melakukan siapapun. Flavi, where are you going? Dan nampaknya R7 dive to dive. Wow. Dive to deep. Menyelam terlalu dalam. Takutnya keselak karena gak ada nafas. Tapi Ben masuk ke dalam dan ternyata damage-nya terlalu satu poin tambahan. Godiva, where are you going? Apakah ada flicker? Tapi kali ini Godiva gak ada flicker. Tapos mendapatkan oleh Clay. Jaden from Kogor. Gak ada celah sama sekali untuk Aura barusan karena pertempuran yang begitu baik. Bahkan Skylar pun mengambil peran utama yang banyak banget loh bro. Damage yang masuk semua. Apalagi kita tahu di sini lagi dan lagi ya. Aku sebutkan sekali lagi, Skylar bawa Purify. Itu gak respect bisa di banget The ya. Way of Dragon, jadi gak bisa ditangkap tentunya oleh Fluffy. Dan hal tersebut yang nanti akan menjadi sebuah mara bahaya ketika Facehugger dan juga Godivanya di sini dengan emblem yang dia amankan, terutama menuju kepada cooldown reduction juga bagi Godiva. Oke, tapi ternyata sebelas attack-nya gagal. Di dodge. Heavy Bird-nya gak berhasil. Tapi Hai dengan satu buah Purify kali ini. Endless shot. Skylar ter-take down. Permainan yang luar biasa bagus. Trigger disiplin Hai. Gua harus akui sih, dari game pertama, trigger disiplin dia. Gak langsung asal mencet skill. Dia tunggu momentum. Itu bagus banget, Prof. Dia sabar banget. Improve yang udah terlalu jauh dari Hai, jujur. Buset, ini sendiriannya Fluffy di area tersebut loh. Ada 2 orang yang akan menghajar dia, bisa-bisa bahkan 3 untuk kali ini. Fluffy-nya mau pergi ke arah mana? Selamatkah dia karena satu lompatan dan Demonic Force pun sudah ke trigger. Tapi tidak. Dan numpang lewat. Dan itu mendapatkan bonus yang luar biasa karena Purple Buff akan menghandle sedikit level dari Hai. Albert dia bakal sedikit lebih develop untuk levelnya. Oh my god, bukan hanya semua
yang ditutup dari Aura. Tapi ini keuntungan untuk individual R7. Pertama level memang ditutup Profesor, tapi laning-nya bakal dimenangkan R7. Dengan satu buah purple buff atas seorang Fluffy, Ya, levelnya. fight di dalam turtle juga. Sedangkan dari seorang Eamon harus merelakan turtle yang kedua. Kalau menurut gua, kalau lu Dan ingat bakal ya. teamfight di sini, lu bakal rugi banget. Dan inget, Demonic Force itu mananya banyak banget digunakannya. Mana cost-nya banyak banget. Dan sekarang udah kepotong pakai Oh iya, diskon. purple buff. Yes. Jadi kepotong banget untuk penggunaan mana pool yang dimiliki sama seorang Morpheus. Dan untuk saat ini lihat, setup Pinter turtle-nya. banget Hai-nya, lihat. Hai-nya pinter banget dan menurut gue itu keputusan yang sangat Individual. tepat. Melepaskan turtle untuk sebuah purple buff atas seorang Albert. Keputusan Mengejar yang tepat. ketertinggalan individual yang sempat Itu kita tepat banget. mention sebelumnya dikarenakan purple buff-nya ini bakal diamankan oleh Kan R7. sekarang mereka melakukan trap loh, Bro. Coba lihat di bagian bawah, mereka dapat satu objektif sebelum turtle ini sendiri hilang. Oke, tapi dua yang Dragon kali ini telah dikeluarkan. Fluffy. Kali ini masih ada satu buah flicker. Mengejar Fluffy itu sama saja mengejar dia yang tidak suka sama kita. Sia-sia. Tapi real world manipulation. Godiva berharga namanya Blast. Hilang begitu saja. Tidak ada Godiva. Ini berbahaya banget untuk mid lane turret mereka. Mereka akan memasang teamfight dan nampaknya memilih untuk disengage. Oh, ini agak cukup unik untuk RRQ Osi dengan memiliki keuntungan yang ada real world manipulation dan seluruh timnya berada di area mid lane, Prof. Iya, mungkin karena dia tahu bahwa untuk clear wave minion ini urusannya Aura Fire banyak banget. Kabuki ada di sana, Hunter Strike juga udah ready. Apalagi kita tahu Hai di sini. Dengan penggunaan Endless Shard-nya, dia bisa targeting langsung ke arah beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Clear wave minionnya, Aura Fire lumayan punya jawabannya. Namun untuk RRQ Hoshi, karena mereka terpaut di sini dengan Skylar dan juga Albert untuk clear wave minion, alhasil mereka nggak mau ambil resiko dan kali ini kayaknya bakalan team fight juga di area top lane. Oke, Demonic Force, sakit Godiva akan menjadi pilihan utama dan damage-nya terlalu sakit. Skylar, Dikasih last hit. last hit-nya dikasih ya. Tadi kalau soalnya satu hit terakhir dari R7 dilepas begitu aja. Dan bisa kita bilang, dari para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan turret, tapi ini turretnya belum terlalu impactful karena di arah tengah yang cukup berbahaya. Albert memilih untuk mundur, knockout strike telah dikeluarkan, mencoba menyelamatkan satu buah mid turret. Dan bahkan mereka menjaga para pembuff dari seorang Albert. RRQ Hoshi bermain dengan hati-hati karena mungkin ini yang harus digarisbawahi. Kabuki dan juga Eamon dari Hai ini benar-benar cannon glass banget. Glass cannon. Oh, kembali. Ya dimana nantinya kalau misalkan emang udah punya item dia bakal lebih mematikan lagi ketika sudah mulai melakukan team fight, apalagi kalau misalkan power spike-nya dimaksimalkan. Let's say Endless Shard 18 stack itu udah pasti instan ke arah Albert, ke arah Skylar, apalagi kalau misalkan tidak ada Athena Shield. Oke. Tidak ada Athena Shield, itu sangat berbahaya, tapi lihat konsel tadi berikan. Vivin akan ditangkap. Duel sangat tadi dikeluarkan. Clay flicker karena belakang. Real world manipulation dan bahkan Finn still survive. Godiva mencoba untuk menutup Clay. Berhasil tapi Finn memecah belah teamfight. The planting duel. Again. Memecah teamfight. Fabian mundur ke arah belakang. R7 belum ikut bergabung. Dan Hai, satu-satunya kesempatan mereka ada di Hai. Kenapa? Kalau Hai punya stack yang cukup tinggi, dia bisa amanin Clay. Dia bisa amanin Clay karena Clay tidak punya flicker. Ini sayang banget loh, emang kena masalahnya Kabuki. Side up loh yang dilakukan 16-nya, flicker ke arah kanan. Itu juga sangat-sangat baik sekali. Namun sebelumnya, kenapa yang ditendang adalah Lolita? Karena yang dapat. Clay-nya keluar Ada flicker. Clay-nya keluar flicker, real world manipulation, sehingga ketika nanti Fluffy menggunakan flicker untuk kedua kalinya nggak ada. Lagi cooldown. Dan ini benar-benar sama seperti di game yang pertama. Skema teamfight-nya terlalu cepat. Betul. Intensitas teamfight-nya benar-benar tidak terhentikan di sini. Bentar, konsel telah didapatkan. Ternyata target mereka bukan yang lain. Tapi lihat mereka mencoba untuk dive in ke arah sana dan tidak ada. Hola, tidak ada orang di sana. Bermain petak umpet di arah top lane. Nampaknya tidak menimbulkan efek yang cukup baik untuk arah Kyoshi. Sedangkan tidak ada konsel untuk beberapa detik ke depan. Dan Kabuki standby. Renner apatinya udah berhasil mengecek di mana keberadaan dari R7. Tapi itu tidak berimpact tinggi karena Kabuki sekarang dalam undergold. Iya, undergold dan juga hanya mendapatkan 2 assist. Terbalik dengan Skylar, walaupun sama-sama levelnya 10 ya, tapi untuk sekarang. Ini Fluffy juga dalam ancaman sebenarnya, karena dari tadi Demonic Force-nya selalu terpicu. Nar7. Tadi ketemunya 1, tiba-tiba ada 3. Iya, numpang masuk doang, itu satu langkah doang, kaki kanan doang masuknya, Pak. Kenapa? Enggak, selama nggak ada flicker jangan sih. Enggak, makanya. Dominant Blast. Oh my god, Godiva. Hampir. Nggak di all in karena nggak ada flicker juga. Lot masih ada, tapi lihat dengan adanya wave ini yang di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi, nampaknya mereka sadar ya, Kabuki itu kalau disamperin sendiri, yang ada dia nge-outplay. Makanya. Jadi dia benar-benar respect terhadap Kabuki.
masuk ke arah 3 orang ke arah top lane, bayangin loh. Ya, skema permainannya di sini Facehugger yang dikasih makan sama Kabuki karena kita tahu untuk magical dan physical damage-nya cukup berimbang dari kedua hero ini. Dari Julian dan juga dari Beatrix-nya. Tapi mid lane Lihat Immunity 7. Karena Endless Demonic Shard. masih nyala Endless Shard yang sia-sia. Itu dia masih Wah. nyala Profesor masalahnya. ini Immune benar-benar Mas Valdi atau Mas Valid ini emang bahaya. Ini Mas Valdi memang valid nampaknya di sisi offlaner. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka walaupun sedang unggul, tapi Aura Fire, gue suka dari Aura Fire adalah ketika dia tidak takut sama sekali dengan undercoat yang mereka miliki. Dia masih maju ke arah depan untuk memasang tim terhadap RRQ Hoshi. Ini masalah utamanya. Aemon, ketika ada Lord, dia bisa memicu untuk Endless Shard stack-nya biar lebih banyak. Tapi selama nantinya Lordnya ini masih dipegang kendalinya sama Araki Hoshi, itu yang malah jadi bahaya menurutku. Dia nggak bisa nyari stack-nya di sana. Oke, Pak Pulung, lihat Lord dipegang RRQ Hoshi. Dan menurut gua RRQ Hoshi kali ini memiliki keuntungan dengan ada 2 gold difference. Dari segi gold lane yang mungkin under. That's why Kabuki tetap dikasih lane terlebih dahulu sebelum teamfight. Tapi akan bakal coba di-commit. The Way akan dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominant flash. Counter setup. Berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan 3. Looking for wipe out. Tapi ternyata Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainannya cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Kabuki mencoba untuk melakukan spray down di depan sana dan mencoba ada 2 perpisahan pasukan. Fokus ke arah base turret dan juga fokus ke arah Lordnya. Setidaknya ketika base turret tidak berhasil didapatkan, mereka sudah mencicil 1 buah Lord. Dan ini akan Lord yang bergerak ke arah mid lane. Iya. Karena midnya sudah terbuka dari sekitar red yang ada di arah objektif depan dari Aura Fire. Inilah yang kita inginkan ya. Inilah yang ingin kita lihat dari Araki Hoshi yang telah lama terpuruk. Yang telah lama terpuruk. Dan inilah yang ingin kita saksikan bersama-sama di mana mereka bangkit. Namun untuk Aura mereka pun dalam push yang begitu mengerikan, tekanan yang begitu mengerikan. Dan ini adalah replaynya. Ya, Sun replay by Samsung Galaxy A series ketika Numenal Blast counter setup yang sangat manis sekali. Dan itu langsung kena loh. Kena dari high-nya di ujung dari Numenal Blast. Sehingga hal tersebut membuat Finn jadi mendapatkan poin yang begitu mahal. Aura Fire gak boleh terwipe out seperti itu lagi. Gak boleh kehilangan 3. Dan bahkan Skylar mencoba untuk pocket drive. Serap-serap Flavi mencoba digeser. Microplay yang sangat baik. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi nampaknya sadar. Aura Fire terlalu kuat. Tidak mau coba dipaksa untuk melakukan 1 buah pushing dengan Lord. Tapi memilih terhadap super minion. Atau ya jangan teamfight di high ground. Yes. Karena Aura Fire pinter untuk memanipulasi bagaimana teamfight di high ground. Mereka punya Kabuki. Win of Clear wave-nya nature. cepat. Win of nature, jawaban. Ada Facehugger juga, Chain. Jadi menurutku di sini terlalu banyak source skill atau sumber-sumber skill yang bisa membatalkan Araki Hoshi untuk masuk ke dalam high ground. Ajak aja teamfight di luar. Di Lord kah, di jungle kah? Ingat, ada Finn. Dengan Lolita, 1 kali pick 100% win rate. Numenal Blast di area gang dari jungle. Ini bisa kena semuanya. Oke, tapi nampaknya ini para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan cek 1 kali 24 jam terhadap bus-bus mereka. Oke. Iya, agar ini bisa mengamankan posisi Aemon dan Kabuki tidak ada yang terpick off secara sia-sia. Karena walaupun dengan ada Lord yang masih cukup jauh, ini laningnya tidak bisa di-push. Kabuki cuma punya 1 cara untuk menuju ke arah base dari tim Aura Fire, yaitu dari top lane. Tapi posisinya, map mereka gelap total, Profesor. Itu yang berbahaya. Dan sekarang untuk itemnya Skylar sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi makin lebih dalam lagi untuk memberikan sebuah attack penetration dalam bentuk fisikal. Dan kalau kita ngomongin soal Clay, dia punya Winter Truncheon. Jadi pahit-pahitnya kalau dia kena Fluffy dengan The Way of Dragon, dia pun masih ada escape mechanism di sini. 4 point kill, 4 assist, 0 death. Dari Dead from Bogor, ini membuktikan bahwa positioning yang dia miliki dengan hero high ground defender Yves, ini seolah-olah memang menjadi kode bahwa dia membutuhkan buff terhadap hero high ground di mid lane. Iya, cuman sekalinya ini juga dari Araki Hoshi mereka juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekalinya ada pick off yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Ini cukup cepat juga loh. Seluruh damage nya udah memiliki item-item yang sangat dibutuhkan. Albert akan on the way ke arah Immortal sepertinya. Jadi lebih ke arah respect item. Dan kalau misalkan kita melihat dari Facehugger, dia kayaknya bakal menuju kepada 1 Feather of Heaven. Bentar, ini nampaknya mereka bakal coba untuk ngebenerin laningnya dulu dari tim RRQ Hoshi. Aura Fire mencoba untuk dapetin celah kecil. Tapi problemnya adalah hanya ada 2 turret yang bisa Aura Fire sekarang saat ini. Lord telah muncul, udah di-enhance. Dan bahkan di sisi sebaliknya, mencoba meng-pick off seorang R7 itu cukup berbahaya ketika banyak banget imun yang bakal dia dapatkan. Ya.
Itu Bahkan cukup buat berbahaya. sekarang kalau misalkan kita melihat dari Skylar, dia memiliki banyak opsi. Dia bisa Blazing Duet, Jump In. Ice Queen One Frost. Oh, Ice Queen on R7. Oke, Fluffy to dive, tapi kali ini cukup berbahaya. Fluffy cancel. Dan bahkan bukan itu masalahnya. Kabuki berada di garis depan. Bahkan memberikan bahkan satu bola bahkan diamankan dan from Poker. Kabuki kali ini terperangkap di dalam semua Demonic Force. Mencoba mundur ke arah belakang. R7 bakal kejar, gak boleh pulang. Dan ternyata Pipin kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Godiva. Dan One Punch Man is real. Di arah bottom lane. Satu buah pukulan ke arah dada membuat Godiva ter-knockout. Charge-nya tadi connect dilanjutkan oleh Pakito dan sekarang waktunya untuk KOC bisa mendapatkan sekarang kemenangan di mana mereka semuanya komplit berlima siap untuk menabrak base-nya. Maka ini bencana Skylar versus Kabuki dan bahkan apakah kali ini bakal menjadi one strike boost karena Flavi and High sudah kembali menuju ke arah lane of dark. Oke. Kabuki hanya menjadi bonus passion. Flavi dengan cepat berubah menjadi roket dan Wesker ini tandanya Kabuki mode attack yang harus berhati-hati bermain dari tim Anarchy Ocean Wave yang dikeluarkan. Clay, tapi nampaknya sang raja bangun dari tidurnya kah? Dan terlihat masih lebih tertancap mencoba menyelamatkan Eamon. Eamon gak bisa bertahan. Godiva tertake down. Immortality, Liberus Passion belum menjadi salah satu pilihan yang tepat. Dan ini dia raja dari skala raja bangun dari tidurnya dan berhasil membalaskan dendam mereka. Wipe out. Wow, bangkit dari tidurnya, raja dari skala raja, back on the track, memberikan permainan terbaiknya, membuat semuanya pun tercengang dengan apa yang udah mereka lakukan. Di match kali ini, di match di hari kemarin, mereka membayar 3 kekalahan sebelumnya. 2-0 untuk 2-0. Tanpa balas. Tanpa balas. Yes. Jadi kita bisa bilang fair untuk kedua Fair, tim. fair enough. Fair enough. Leg 1, Aura 2-0.